Hai sobatku semuanya, jumpa lagi dengan saya Ivy. Selamat datang di channel Tanya Jalan. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan sepatu jahit jenis Darning Foot dan Hammer Foot. Nah, untuk kegunaan masing-masing sepatu itu nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk sepatu Darning Foot biasanya kita gunakan untuk menjahit motif-motif seperti tile atau motif batik yang kita ambil motifnya saja. Kalau kita membuat gaun, dress, itu kan biasanya ada kombinasi tile, terus motif-motif bunga dan lain-lain. Nah, kalau kita menggunakan sepatu biasa, itu hasilnya tidak rapi ya teman-teman, tidak sesuai pola garis-garis bunganya atau motif apa yang ada di bahan tersebut. Nah, kalau kita menggunakan Darning Foot, kita bisa mempolanya hampir presisi dengan motif bunga dan lain-lain. Kalau Darning Foot ini kegunaannya itu hampir seperti sepatu bordir ya teman-teman. Nah, kalau Hammer Foot itu kita gunakan untuk menjahit tepian kain atau kelin kecil. Biasa kita gunakan untuk pengganti neci, untuk membuat jilbab, terus bagian rok bagian bawah gitu teman-teman. Nah, untuk seperti apa prosesnya, yuk kita ikuti. Nah teman-teman, ini saya sudah siapkan sepatu Darning Foot yang saya maksud tadi. Nah, sepatunya seperti ini, bisa kalian lihat. Ini bisa kalian beli juga di online shop. Oke, bisa kalian lihat ya. Ini bagian bawahnya, bagian jarumnya, ini bagian atas. Nah, ini untuk menjahit pola-pola seperti motif bunga dan lain-lain yang ada pada tile atau motif kain. Nah, kemudian yang kedua ini sepatu jahit Hammer Foot. Ini digunakan untuk menjahit tepian kain, pengganti neci ya. Nah, ini ada lubang di depannya, bisa kalian lihat. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara pemakaian atau menggunakan Hammer Foot. Nah, ini sepatunya kita ganti dulu. Yang di sini kan sudah terpasang sepatu serbaguna. Seperti biasa, kita angkat ya teman-teman. Kita angkat. Kemudian kita lepas dulu sepatunya. Apa ya ini namanya? Bautnya ya. Kita lepas. Kalau sudah lepas, kita pasang. Nah, ini bagian depan kita pasang, kita sesuaikan. Oke, kita kencangkan. Selanjutnya kita posisikan untuk jarak jahitan di 2 atau 3. Biasanya saya menggunakan antara 2 dan 3. 3 ya teman-teman. Kemudian kita posisikan pada jahitan lurus biasa, jarum bagian tengah. Nah, ini kan ada 2 bagian, tepi kanan dan tengah. Jadi kita gunakan bagian tengah, kita paskan posisi titik ini. Kemudian kita lipat tepian kain atau tepian jilbab. Kita lipat, kita masukkan, nanti otomatis akan masuk sendiri ya kalau kita jahit. Oke, sekarang kita tarik ininya masuk, kainnya masuk ke dalam lubang tengahnya ini. Nah teman-teman, ini kan kita udah lipat, kita jepit tadi, kita jahit saja
saja, otomatis nanti ini akan mengikuti alur sepatunya. Nah, ini kan alur sepatunya kayak bergelombang melipat gitu ya, bisa kalian lihat. Nah, oke, kita jahit. Nah, ini otomatis akan melipat sendiri. Oke, ini kita gunakan biasanya untuk menghemat pengganti leci ya. Biasanya kalau kita menggunakan sepatu biasa itu tidak bisa rapi dan kelimnya itu pasti lebar. Jadi kita menggunakan bantuan sepatu Hammerfoot. Nah, sepatu Hammerfoot ini kemarin ada dua ukuran, saya lupa ukurannya berapa, bisa kalian lihat di video saya yang kemarin. Oke, udah selesai, kita jahit. Nah, kita lepas. Nah, ini kita gunting. Oke, nah jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Rapi kan? Nah, ini teman-teman, ini dia hasilnya seperti ini kira-kira untuk jahit kelim tepi. Ini jenis kelim kecil ya, pengganti leci. Nah, ini tampak depan, bisa kalian lihat. Ini tampak belakangnya. Jadi mempermudah kalian ya teman-teman. Untuk yang kedua, saya akan berbagi cara bagaimana menggunakan sepatu Darning Foot. Nah, untuk langkah pertama seperti biasa, kita ganti dulu sepatunya. Kalau sepatu Darning Foot ini agak ribet ya kalau kita menggantinya ya teman-teman. Kita soalnya ada ini pernya. Awalnya juga saya bingung gimana cara makainya gitu. Nah, ini posisinya di samping kanan, bukan kiri. Kanan seperti ini. Ini ada besinya, ini ada pernya. Kita masukkan ke bawah sini. Besinya itu di atas pengunci jarum. Mungkin bisa kalian lihat. Nah, posisikan besi ini. Nah, kita masukkan gini. Posisikan besi pada sepatu jahit Darning Foot ini di atas pengunci jarum ya teman-teman. Nah, di atas pengunci jarum, ingat di atas ya, biar nanti pernya itu bisa fleksibel naik turun. Nah, kemudian kita kunci, kita eratkan, kencangkan dengan menggunakan obeng. Oke, ini sudah kencang. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan kain dan kayak motif bunga atau daun ya, ini teman-teman dari batik. Nah, biasanya sih digunakan untuk menjahit seperti gaun, dress yang ada motif-motif tile, atau kita ngambil motif dari batik dan lain-lain lah pokoknya teman-teman, ini bisa kita gunakan. Nah, kalau kita menggunakan sepatu biasa, nanti jahitannya nggak sesuai sama lekuk-lekukan ini yang kita butuhkan. Jadi kalau menjahit biasa paling kita bisa lingkar gini, lingkar gitu, pokoknya nggak rapi lah teman-teman. Kalau pakai Darning Foot ini bisa kita sesuaikan dengan lekukan pada motifnya. Oke, seperti biasa, sebelumnya posisikan dulu ini jaraknya sesuai kebutuhan kita, kemudian jahit biasa seperti ini. Oke, kalau sudah, kita injak pedalnya. Nah, oke, kita tarik saja teman-teman sesuai
bordir ya. Kalau biaya bordir kan kadang agak mahal ya teman-teman. Jadi ini alternatif lainnya supaya terlihat rapi. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, bisa kalian lihat. Ini karena benangnya nggak sesuai sama warnanya, nggak sesuai sama motifnya, jadi agak kelihatan. Kalau kalian ingin menjahit pola seperti ini, usahakan benangnya sama dengan motifnya ya teman-teman. Ini saya sengaja bedain benangnya karena biar kalian bisa melihat. Ini tampak belakangnya seperti ini, tampak depannya hasilnya seperti ini. Rapi tidaknya itu tergantung kalian menjahitnya. Harus sabar ya kalau membuat pola seperti ini. Kalau misalkan kalian menjahit pola seperti ini, usahakan dipeniti dulu atau jarum pentul dulu biar nggak geser-geser motifnya, jadi biar rapi. Oke teman-teman, tadi saya sudah berbagi cara bagaimana menggunakan sepatu jahit jenis Darning Foot dan Hammer Foot. Semoga video saya kali ini bisa kalian aplikasikan di berbagai kreasi kalian dalam hal menjahit. Nah teman-teman, sekian video dari saya kali ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat bagi kalian. Nah, apabila kalian ingin membahas hal-hal baru lainnya, silahkan isi di kolom komentar YouTube saya di Tanya Jalan, ataupun bisa DM di Instagram Tanya Jalan. Apakah kalian sudah berani bertanya atau sudah mulai berjalan? Tetap ikuti saya di Tanya Jalan. Terima kasih.